Indonesia, salah satu negara terbesar di dunia, dengan kekayaan alam melimpah, sumber daya manusia yang besar membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Tepatnya penggunaan APBN dan pengaplikasiannya akan menjadikan negara ini berdikari. Kehadiran APBN yang kuat dan tepat guna akan menjadi solusi tepat untuk membangun negara Indonesia secara baik. Infrastruktur akan dapat dimanfaatkan masyarakat secara baik, sehingga pertumbuhan perekonomian semakin meningkat. Penganggaran untuk membangun sumber daya manusia yang unggul akan tercapai jika penyerapannya dapat dijalankan abdi negara secara baik. Hei Kak, lagi ngapain sendiri ya? Hai Ces, iya, ini loh lagi merhatiin tanaman, gemuk sekali ini. Pasti pupuknya banyak. Oh iya Kak, betul. Ingat ya, postur gemuk boleh, pupuk banyak boleh, tapi jangan digunakan sendiri ya. Ayo Kak, ikut aku tunjukkan taman ini. Nah, ini Kak tamannya. Seperti tanaman ini, anggaran APBN di masa pandemi semakin gemuk, terkhususnya untuk penanganan COVID-19. Tapi untuk semua rakyat Indonesia ya, agar mereka terbebas dari COVID-19. Seperti berbagai tanaman ini, mereka bisa subur dan tumbuh dengan benar. Oh, jadi APBN itu sangat penting ya, Ces? Betul sekali Kak, APBN sangat penting di negara kita. Perubahan postur anggaran penanganan COVID-19 yang semakin gemuk harus dijawab dengan hasil penanganan COVID-19 dengan tepat, agar masyarakat terbebas dari pandemi ini, dan tentu perekonomian rakyat juga terjaga keberadaannya. Oh, paham, Ces. Jadi APBN itu sangat penting dan sangat berguna untuk pemerintah ya? Iya Kak, coba kamu lihat tanamannya, sangat bagus ya. Iya, Ces, bagus sekali, Ces. Nah, ini seperti APBN kita di negara kita. Ingin pintar tapi tak ada paketan. Orang tua kesulitan uang. Gimana? Bahwa ada apa nih Bel? Gini loh Ces, pembelajaran jarak jauh membuatku sedih karena aku tak punya paketan internet. Oh jadi begitu. Tenang aja Bel, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan kuota internet buat siswa seperti kita loh. Lumayan dapat 35 giga. Selain siswa, mahasiswa, guru, dan dosen juga dapat. Jadi tak ada alasan buat kita tidak belajar meskipun di masa pandemi COVID-19. Wah seriusan nih Ces, kita dapat paketan 35 giga. Kalau gini mah aku nggak sedih lagi karena aku udah punya paketan. Betul Bel, pemerintah peduli dengan kita semua dengan penganggaran APBN yang tepat guna. Oh gitu ya Ces. Betul sekali. Ingin tahu apa APBN itu? Yuk simak video kita. Dalam suatu negara, perencanaan anggaran sangatlah diperlukan. Di dalam Indonesia, perencanaan ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat APBN sendiri memiliki arti rancangan anggaran tahunan dalam pemerintahan Indonesia. APBN berisi secara sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemasukan dan pengeluaran anggaran negara. APBN bersumber dari rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam undang-undang. APBN merupakan suatu rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi. Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR yang terdiri dari 3 komponen utama. 1. Pendapatan negara. Pendapatan negara didapatkan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. 2. Belanja negara. Besar kecilnya belanja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Kebutuhan penyelenggaraan negara, B. Risiko bencana alam dan dampak krisis global, C. Asumsi dasar makroekonomi, D. Kebijakan pembangunan, dan yang terakhir kondisi akan kebijakan lainnya. Yang ketiga, pembiayaan negara. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Asumsi dasar makroekonomi, B. Kebijakan pembiayaan, C. Kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2, yaitu pembangunan dalam negeri dan luar negeri. Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Tetapi di Indonesia berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 ditegaskan bahwa APBN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi otoritas, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan suatu pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen suatu negara bersangkutan. Yang ketiga, fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus mengurangi angka pengangguran dan pemborosan sumber daya alam. Yang keempat, fungsi pengawasan, anggaran menjadi pedoman dalam suatu penilaian negara bersangkutan. Yang kelima, fungsi distribusi, bahwa anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah untuk mengupayakan keseimbangan. Selain itu, fungsi APBN untuk membiayai pembangunan dari pemerintah. Penganggaran pada pendidikan yang tepat akan sangat bermanfaat pada kemajuan dunia pendidikan. Bagaimana fasilitas pendidikan disediakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Anggaran kegiatan dan berbagai aktivitas pembelajaran terlebih di masa pandemi COVID-19 akan menjadi penyelamat generasi muda. Perencanaan APBN yang pas dan pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pejabat negara secara bertanggung jawab akan menjadikan negara ini semakin kuat di masa yang akan datang. APBN merupakan instrumen pembangunan. Kaum muda intelektual kita harus memiliki bekal yang cukup akan pemahaman APBN terkait dengan pengelolaan maupun sumber anggarannya. Kami mendorong generasi muda agar cerdas APBN agar ke depan bisa memanfaatkan APBN dengan sebaik-baiknya. APBN kuat, Indonesia hebat.